Variasi strategi adalah pendekatan penting dalam manajemen bisnis yang berkaitan dengan beragam tindakan yang dapat diambil oleh sebuah organisasi untuk mencapai tujuan bisnisnya. Ini mencakup penggunaan berbagai metode, taktik, dan rencana yang dapat disesuaikan dengan situasi, lingkungan, dan keadaan pasar yang selalu berubah. Strategi variasi seringkali menjadi instrumen yang efektif dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi perusahaan dalam kondisi persaingan yang intens dan dinamis. Dalam penggunaan strategi variasi, perusahaan harus mampu mengidentifikasi perubahan tren, peluang, dan ancaman di pasar. Hal ini dapat mencakup berbagai rencana aksi yang berkaitan dengan pengembangan produk, penetrasi pasar baru, diversifikasi bisnis, restrukturisasi operasi, dan banyak lagi. Dalam beberapa kasus, variasi strategi juga dapat mencakup kerjasama dengan pihak ketiga, merger, akuisisi, atau pengambil alihan perusahaan. Penting untuk mencatat bahwa strategi variasi tidak bersifat acak, melainkan harus didasarkan pada analisis yang mendalam dan pemahaman yang kuat tentang pasar dan perusahaan itu sendiri. Hal ini membutuhkan penggunaan data dan informasi yang akurat, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam organisasi. Dengan demikian, variasi strategi dapat menjadi alat yang kuat dalam menghadapi perubahan pasar, mengidentifikasi peluang pertumbuhan, dan memastikan kelangsungan bisnis yang berkelanjutan. Variasi strategi juga memungkinkan perusahaan untuk menjawab perubahan dalam perilaku konsumen, teknologi baru, atau pergeseran dalam lingkungan bisnis. Misalnya, ketika teknologi informasi terus berkembang, perusahaan dapat memilih untuk memanfaatkan inovasi ini untuk mengoptimalkan proses bisnis mereka, atau bahkan menciptakan produk atau layanan baru yang berdasarkan pada teknologi tersebut. Ini adalah contoh bagaimana variasi strategi dapat digunakan untuk mengejar peluang dan memanfaatkan perkembangan tren. Selain itu, variasi strategi juga berperan dalam memitigasi risiko yang dapat timbul dalam bisnis. Ketika sebuah perusahaan memiliki beragam rencana tindakan, mereka lebih siap menghadapi perubahan yang tak terduga dalam lingkungan bisnis. Sebagai contoh, diversifikasi produk dapat membantu melindungi perusahaan dari fluktuasi pasar yang ekstrim karena pendapatan tidak hanya bergantung pada satu produk atau layanan. Tentu saja, penerapan variasi strategi harus selalu dikelola dengan hati-hati dan cermat. Perusahaan perlu mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, keterampilan, dan kapasitas internal mereka ketika mereka memutuskan untuk menerapkan variasi strategi. Selain itu, mereka harus terus memantau efektivitas rencana yang diterapkan dan bersedia menyesuaikannya jika diperlukan agar tetap relevan dalam lingkungan bisnis yang selalu berubah. Dengan cara ini, variasi strategi dapat menjadi alat yang kuat dalam mencapai tujuan bisnis, mengatasi tantangan, dan memanfaatkan peluang yang muncul. Pengembangan kewirausahaan adalah proses penting dalam ekonomi yang berkembang pesat dan perubahan konstan saat ini. Ini mencakup upaya untuk menciptakan, mengembangkan, dan memajukan bisnis baru atau usaha yang ada. Dalam konteks ini, variasi strategi memiliki peran kunci. Para wirausahawan sering dihadapkan pada tantangan unik, seperti persaingan yang intens, ketidakpastian pasar, dan perubahan teknologi yang cepat. Dalam menghadapi dinamika yang sangat berubah ini, variasi strategi dapat menjadi alat yang kuat. Pertama, variasi strategi memungkinkan wirausahawan untuk menjelajahi berbagai peluang yang ada. Ini dapat mencakup berbagai model bisnis, strategi pemasaran, atau jenis produk atau layanan yang ditawarkan. Dengan menguasai beragam pendekatan, wirausahawan dapat menentukan apa yang paling sesuai dengan pasar dan perubahan yang sedang terjadi. Selain itu, variasi strategi memungkinkan wirausahawan untuk mengelola risiko. Bisnis baru seringkali memiliki risiko tinggi, dan tidak semua pendekatan akan berhasil. Dengan mempertimbangkan berbagai strategi, wirausahawan dapat merancang rencana cadangan dan merespons perubahan kondisi pasar yang tidak terduga.
Pengembangan kewirausahaan juga berhubungan dengan inovasi. Kewirausahaan seringkali mendorong inovasi dengan menciptakan solusi baru untuk masalah atau kebutuhan pasar. Dalam hal ini, variasi strategi dapat memungkinkan wirausahawan untuk mencoba berbagai pendekatan inovatif dan menemukan yang paling efektif. Namun, penting untuk dicatat bahwa variasi strategi harus disertai dengan pemantauan dan evaluasi yang cermat. Wirausahawan perlu terus memantau kinerja dan hasil dari berbagai strategi yang mereka terapkan untuk menentukan mana yang paling berhasil. Dengan pendekatan yang cermat dan fleksibilitas, variasi strategi dapat membantu pengembangan kewirausahaan menjadi lebih sukses dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada. Pengembangan kewirausahaan adalah salah satu komponen vital dalam pertumbuhan ekonomi global saat ini. Ini melibatkan penciptaan dan pertumbuhan bisnis baru, serta pengembangan dan perluasan bisnis yang sudah ada. Dalam proses ini, variasi strategi memainkan peran sentral yang menggambarkan sejauh mana pengusaha dapat menjelajahi pendekatan yang berbeda dalam menghadapi tantangan bisnis. Variasi strategi mencakup sejumlah tindakan, termasuk diversifikasi produk atau layanan, inovasi dalam model bisnis, dan penargetan pasar yang berbeda. Ini mengizinkan pengusaha untuk menjelajahi peluang yang mungkin tidak terlihat pada pandangan pertama dan untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat dalam ekonomi dan teknologi. Dalam konteks pengembangan kewirausahaan, variasi strategi membantu para pengusaha untuk 1. Mengeksplorasi peluang. Dengan beragam pendekatan yang tersedia, para pengusaha dapat mencoba berbagai ide bisnis dan model yang memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi peluang yang ada. Ini membantu mereka menemukan pasar yang sesuai dan memaksimalkan potensi pertumbuhan. 2. Mengelola risiko. Bisnis baru selalu dihadapkan pada risiko, terutama ketika peluang atau pasar tidak pasti. Dengan berbagai strategi yang tersedia, pengusaha dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko dengan lebih baik. Mereka dapat menciptakan rencana cadangan dan beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar. 3. Mendorong inovasi. Kewirausahaan seringkali mengarah pada inovasi. Melalui variasi strategi, pengusaha dapat mencoba pendekatan yang inovatif untuk menyelesaikan masalah atau kebutuhan pasar. Ini dapat mencakup pengembangan produk baru, model bisnis yang unik, atau strategi pemasaran yang kreatif. 4. Memantau kinerja. Penting untuk terus memantau dan mengevaluasi kinerja berbagai strategi yang diterapkan. Ini memungkinkan pengusaha untuk menilai keberhasilan dan efektivitas masing-masing pendekatan. Dengan pemantauan yang cermat, mereka dapat mengoptimalkan strategi mereka seiring berjalannya waktu. Variasi strategi adalah alat penting dalam kotak peralatan pengusaha yang membantu mereka menghadapi tantangan yang kompleks dan berubah-ubah dalam dunia bisnis. Dengan pendekatan yang cermat, pengusaha dapat meningkatkan peluang kesuksesan mereka, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan dampak positif dalam masyarakat. Peningkatan intensitas persaingan pasar adalah situasi di mana perusahaan-perusahaan saling bersaing dengan lebih kuat dan agresif dalam merebut pangsa pasar dan keuntungan. Variasi strategi adalah salah satu aspek penting yang mendukung perusahaan dalam menghadapi persaingan yang semakin sengit. Di tengah intensitas persaingan yang meningkat, perusahaan harus mampu beradaptasi dengan perubahan cepat dalam preferensi konsumen, teknologi, dan tuntutan pasar. Variasi strategi memungkinkan perusahaan untuk mengeksplorasi berbagai pendekatan dalam upaya untuk membedakan diri dari pesaing. Ini bisa mencakup pengembangan produk atau layanan baru yang lebih inovatif, penargetan pasar yang berbeda, atau diversifikasi bisnis ke dalam area yang berkaitan. Dengan variasi strategi yang tepat, perusahaan dapat mengantisipasi perubahan pasar dan lebih siap dalam menghadapi perubahan tiba-tiba dalam persaingan. Selain itu, variasi strategi membantu perusahaan dalam mengelola risiko. Dengan beragam pendekatan yang bisa mereka ambil, perusahaan dapat menciptakan rencana cadangan dan beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar.
Ini memungkinkan mereka untuk mengurangi dampak dari perubahan yang tak terduga dan mengoptimalkan peluang dalam situasi persaingan yang semakin ketat. Ketika intensitas persaingan pasar meningkat, perusahaan yang memanfaatkan variasi strategi dengan bijak akan memiliki keunggulan kompetitif. Mereka dapat terus menciptakan nilai bagi pelanggan, mengidentifikasi peluang baru, dan menjaga fleksibilitas dalam menghadapi lingkungan bisnis yang berubah-ubah. Dengan kata lain, variasi strategi adalah alat yang kuat dalam kotak alat perusahaan untuk merespons dan berkembang di bawah tekanan persaingan yang semakin kuat. Dalam konteks peningkatan intensitas persaingan pasar yang lebih luas, perusahaan perlu memahami bahwa persaingan yang kuat dapat muncul dari berbagai arah. Persaingan tidak hanya berasal dari pesaing yang ada, tetapi juga dari perubahan dalam perilaku konsumen, teknologi yang berkembang pesat, serta faktor-faktor eksternal seperti peraturan pemerintah dan dinamika pasar global. Untuk menghadapi persaingan yang semakin sengit, variasi strategi menjadi kunci untuk mempertahankan relevansi dan daya saing. Ini mencakup 1. Inovasi produk dan layanan. Perusahaan harus terus mendorong inovasi produk dan layanan untuk memenuhi atau bahkan melampaui ekspektasi konsumen. Dengan menciptakan produk yang lebih baik atau menciptakan produk baru yang memecahkan masalah, perusahaan dapat mempertahankan pangsa pasar dan daya tarik pelanggan. 2. Diversifikasi. Diversifikasi bisnis adalah salah satu cara untuk mengurangi risiko dan menjangkau peluang yang lebih luas. Perusahaan dapat mempertimbangkan ekspansi ke segmen pasar yang berbeda atau bahkan ke industri yang terkait. 3. Pemasaran dan segmentasi pasar, mengenali perilaku dan preferensi konsumen, serta menggunakan strategi pemasaran yang tepat, memungkinkan perusahaan untuk menargetkan pasar dengan lebih efektif. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengikuti tren dan perubahan dalam perilaku konsumen. 4. Optimasi operasional, meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional juga bisa menjadi bagian dari variasi strategi. Ini memungkinkan perusahaan untuk menjaga harga kompetitif dan meningkatkan margin keuntungan. 5. Kerjasama dan aliansi, menggandeng mitra strategis atau terlibat dalam kemitraan bisnis dapat membuka pintu bagi peluang kolaborasi yang dapat meningkatkan keunggulan kompetitif. Misalnya, perusahaan dapat mengembangkan aliansi untuk berbagi sumber daya atau memperluas jangkauan pasar. Penting untuk diingat bahwa setiap perusahaan memiliki keadaan dan tantangan unik, sehingga variasi strategi yang efektif mungkin berbeda-beda. Terlepas dari itu, keberhasilan dalam menghadapi intensitas persaingan pasar bergantung pada kemampuan perusahaan untuk beradaptasi, merespons perubahan, dan mengambil tindakan yang tepat dalam mengelola beragam faktor yang memengaruhi bisnis mereka. Dalam konteks dinamika perilaku konsumen yang terus berubah, perusahaan harus memahami bahwa pelanggan tidak lagi dapat diprediksi dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Perubahan teknologi, ketersediaan informasi, dan faktor-faktor sosial telah mengubah cara konsumen berinteraksi dengan merek dan membuat keputusan pembelian. Penting bagi perusahaan untuk merespons perubahan ini dengan berbagai cara. 1. Analisis data yang mendalam. Mengumpulkan dan menganalisis data konsumen telah menjadi kunci untuk memahami perilaku konsumen yang berubah. Perusahaan harus menggunakan teknologi analitik untuk melacak preferensi, kebiasaan, dan pola perilaku konsumen. Dengan wawasan yang mendalam ini, perusahaan dapat merancang strategi yang lebih sesuai. 2. Personalisasi konten. Dalam era digital, konsumen menuntut konten yang relevan dengan minat dan kebutuhan mereka. Perusahaan perlu menggunakan personalisasi untuk memberikan pesan yang lebih relevan kepada pelanggan mereka. Ini dapat meningkatkan keterlibatan pelanggan dan memperkuat ikatan dengan merek. 3. Komunikasi melalui berbagai saluran. Konsumen menggunakan berbagai saluran komunikasi, dari media sosial hingga pesan teks, dan berharap respons cepat. Perusahaan harus mengikuti konsumen di berbagai platform dan memastikan komunikasi yang konsisten dan responsif. 4. Pengalaman pelanggan yang lebih baik.
Memahami perubahan dalam ekspektasi pelanggan adalah kunci dalam menjaga pelanggan dan mendapatkan kesetiaan. Perusahaan harus memastikan bahwa pengalaman pelanggan mereka mulus dan menyenangkan, mulai dari proses pembelian hingga layanan purna jual. 5. Respon cepat terhadap perubahan. Dinamika perilaku konsumen berubah dengan cepat. Perusahaan harus bersedia dan mampu merespons perubahan ini secara cepat. Ini mungkin melibatkan restrukturisasi strategi pemasaran atau bahkan pengembangan produk baru. Menghadapi dinamika perilaku konsumen yang terus berubah, perusahaan perlu fleksibel, responsif, dan fokus pada kebutuhan pelanggan. Ini berarti terus memantau tren, berinvestasi dalam analisis data, dan berkomunikasi secara efektif dengan konsumen dalam berbagai saluran. Hanya dengan cara ini, mereka dapat mempertahankan daya saing dan memenangkan hati pelanggan dalam lingkungan yang sangat berubah. Dalam konteks dinamika perilaku konsumen yang terus berubah, perusahaan harus memahami bahwa sekarang konsumen memiliki lebih banyak kekuatan dan kontrol dalam hubungan bisnis daripada sebelumnya. Ini disebabkan oleh sejumlah faktor. 1. Teknologi digital. Kemajuan dalam teknologi digital telah memberikan konsumen akses instan ke informasi, opsi belanja, dan peluang untuk berbagi pandangan mereka. Internet dan perangkat seluler memungkinkan konsumen untuk melakukan riset produk dengan cepat, membaca ulasan, dan membandingkan harga sebelum membuat keputusan pembelian. Sebagai respons, perusahaan harus memastikan bahwa informasi mereka mudah diakses dan transparan. 2. Media sosial. Media sosial telah memungkinkan konsumen untuk berinteraksi dengan merek dan sesama konsumen dalam waktu nyata. Mereka dapat memberikan umpan balik, berbagi pengalaman, dan bahkan memicu kampanye positif atau negatif dengan cepat. Ini menekankan pentingnya berinteraksi secara aktif dengan pelanggan di platform media sosial dan mengelola reputasi merek dengan cermat. 3. Pentingnya pengalaman. Konsumen modern mencari pengalaman yang lebih dari sekadar pembelian produk atau layanan. Mereka ingin merasa dihargai, diakui, dan diperlakukan secara personal. Ini berarti perusahaan harus berinvestasi dalam pengalaman pelanggan yang memuaskan, mulai dari proses pembelian hingga dukungan pasca penjualan. 4. Kesadaran akan isu sosial dan lingkungan. Konsumen semakin peduli dengan isu-isu sosial dan lingkungan. Merek yang mendukung penyebab yang relevan dan berkomitmen pada keberlanjutan akan lebih menarik bagi konsumen. Sebaliknya, perilaku yang tidak etis atau kurang bertanggung jawab dapat merugikan citra perusahaan. 5. Kemajuan AI dan Big Data. Perkembangan dalam kecerdasan buatan, AI, dan analisis Big Data memungkinkan perusahaan untuk meramalkan perilaku konsumen, memberikan rekomendasi yang lebih cerdas, dan merancang kampanye yang sangat tersegmentasi. Dalam menghadapi dinamika perilaku konsumen yang semakin kompleks ini, perusahaan harus beradaptasi dengan cepat. Mereka perlu berinvestasi dalam teknologi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memahami data konsumen. Selain itu, mereka perlu menjalin hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan melalui berbagai saluran komunikasi dan berkomitmen pada praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang baik, perusahaan dapat tetap relevan dan berhasil dalam menghadapi dinamika perilaku konsumen yang terus berubah. Perkembangan teknologi informasi telah menjadi pendorong utama dalam transformasi berbagai aspek kehidupan kita. Dalam konteks ini, perkembangan teknologi informasi mengacu pada evolusi dan penggunaan teknologi komputer, jaringan, dan perangkat seluler yang telah mengubah fundamental bagaimana kita bekerja, berinteraksi, dan berkomunikasi. Beberapa poin penting dalam perkembangan teknologi informasi adalah 1. Konvergensi teknologi. Teknologi informasi telah memfasilitasi konvergensi antara berbagai media seperti suara, video, dan data ke dalam satu platform. Contoh nyata adalah perangkat seluler yang memungkinkan kita untuk mengakses internet, melakukan panggilan telepon, dan menonton video, semua dalam satu perangkat. 2. Internet dan mobilitas.
Kemunculan internet telah menghubungkan dunia, memungkinkan pertukaran informasi di tingkat global. Perangkat seluler yang semakin canggih memberikan mobilitas tinggi, memungkinkan kita mengakses informasi kapan saja dan di mana saja. 3. Cloud computing. Layanan cloud telah mengubah cara kita menyimpan dan mengelola data. Dengan cloud computing, kita dapat menyimpan dan mengakses informasi dari server jarak jauh, mengurangi ketergantungan pada perangkat keras fisik. 4. Big data dan analitik. Perkembangan teknologi informasi telah memungkinkan pengumpulan dan analisis data dalam skala yang lebih besar. Hal ini memungkinkan perusahaan dan organisasi untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang perilaku konsumen, tren, dan pola. 5. Kecerdasan buatan. AI teknologi informasi telah memungkinkan pengembangan kecerdasan buatan yang semakin canggih. Dari chatbot hingga mobil otonom, AI telah meresap ke dalam banyak aspek kehidupan kita. 6. IoT, Internet of Things. IoT merujuk pada jaringan perangkat fisik yang terhubung melalui internet. Ini mencakup segala hal, dari perangkat rumah pintar hingga peralatan industri. IoT memungkinkan pengumpulan dan pertukaran data yang lebih baik antara perangkat, membuka peluang baru di berbagai sektor. Dalam bisnis, perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara perusahaan beroperasi. Mereka harus memanfaatkan data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, beradaptasi dengan tren digital, dan memahami bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Kemampuan untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan ini menjadi kunci dalam konteks perkembangan teknologi informasi yang terus berkembang secara global. Dalam konteks bisnis, perkembangan teknologi informasi tidak hanya sekedar mengubah cara operasional perusahaan, tetapi juga menciptakan peluang baru yang signifikan. Perusahaan dapat memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, menciptakan produk dan layanan baru, dan mencapai audiens yang lebih luas melalui saluran digital. E-commerce, misalnya, telah memungkinkan perusahaan untuk mencapai pasar global dan memperluas pangsa pasar mereka tanpa harus memiliki toko fisik. Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga telah memengaruhi hubungan perusahaan dengan konsumen. Keterjangkauan internet dan media sosial memungkinkan perusahaan berinteraksi secara langsung dengan pelanggan mereka. Perusahaan dapat mendengarkan umpan balik pelanggan, merespons pertanyaan atau masalah mereka, dan membangun hubungan yang lebih erat dengan basis pelanggan mereka. Ini memberikan peluang untuk membangun niat baik, menciptakan citra positif perusahaan, dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi yang terus berlanjut, perusahaan harus tetap berinovasi, melacak tren teknologi terkini, dan berinvestasi dalam teknologi informasi untuk tetap bersaing. Mereka juga harus memperhatikan aspek keamanan dan privasi data karena semakin banyak data yang disimpan dan dipertukarkan secara digital. Dengan demikian, perkembangan teknologi informasi tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga menjadi elemen penting dalam kesuksesan dan keberlanjutan bisnis di era digital ini. Kebutuhan dan keinginan pelanggan adalah faktor sentral dalam dinamika bisnis. Kebutuhan adalah kebutuhan dasar manusia, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan keamanan. Di sisi lain, keinginan adalah keinginan yang lebih luas yang dapat diperoleh dengan memenuhi kebutuhan, seperti makanan gourmet, pakaian bermerek, rumah mewah, atau liburan mewah. Pelanggan secara alami mencari produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Untuk berhasil di pasar yang kompetitif, perusahaan harus memahami baik kebutuhan maupun keinginan pelanggan. Ini melibatkan penelitian pasar yang mendalam, interaksi aktif dengan pelanggan, dan analisis perilaku konsumen. Dengan pemahaman yang kuat tentang kebutuhan dan keinginan pelanggan, perusahaan dapat mengembangkan produk atau layanan yang sesuai dengan permintaan pasar. Namun, untuk benar-benar unggul, perusahaan juga harus mampu mengantisipasi kebutuhan dan keinginan yang belum terpenuhi.
Inovasi produk dan layanan adalah kunci dalam hal ini. Dengan memahami tren dan perubahan dalam perilaku konsumen serta menggunakan teknologi informasi yang tepat, perusahaan dapat menciptakan produk yang memenuhi kebutuhan yang mungkin belum disadari oleh pelanggan. Oleh karena itu, untuk memenangkan hati pelanggan dan tetap bersaing dalam bisnis, perusahaan harus terus berfokus pada memahami, memenuhi, dan bahkan mengantisipasi kebutuhan dan keinginan pelanggan secara efektif. Ini merupakan aspek krusial dalam strategi pemasaran dan pengembangan produk perusahaan. Penting untuk diingat bahwa kebutuhan dan keinginan pelanggan dapat bervariasi dari waktu ke waktu, terutama dalam lingkungan bisnis yang cepat berubah. Oleh karena itu, perusahaan perlu tetap fleksibel dan responsif terhadap perubahan ini. Komunikasi yang efektif dengan pelanggan, baik melalui umpan balik langsung maupun analisis data, menjadi kunci dalam memahami perkembangan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dan analisis data yang canggih semakin memudahkan perusahaan untuk memantau perilaku pelanggan dan mengidentifikasi tren pasar yang sedang berkembang. Dengan data yang akurat, perusahaan dapat menyusun strategi yang lebih terarah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Terlebih lagi, teknologi juga memungkinkan perusahaan untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih personal dan relevan, membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, dan meningkatkan loyalitas. Secara keseluruhan, memahami dan merespons dengan cepat terhadap kebutuhan dan keinginan pelanggan adalah landasan kesuksesan bisnis. Itu tidak hanya mencakup memasarkan produk atau layanan yang ada, tetapi juga menciptakan solusi inovatif yang dapat memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi. Dengan demikian, perusahaan dapat memenangkan hati pelanggan, mempertahankan pangsa pasar, dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dalam lingkungan bisnis yang terus berubah. Biaya bagi pelanggan adalah salah satu faktor penting yang memengaruhi keputusan pembelian dan kepuasan pelanggan. Ini mencakup seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh pelanggan untuk memperoleh, menggunakan, dan mempertahankan produk atau layanan. Ini mencakup harga pembelian produk atau layanan, biaya penggunaan, biaya pemeliharaan, dan biaya tambahan yang mungkin timbul dari penggunaan produk atau layanan tersebut. Perusahaan yang berhasil memahami dan mengelola biaya bagi pelanggan dengan baik dapat menciptakan nilai yang lebih besar untuk pelanggan mereka. Dalam konteks biaya bagi pelanggan, perusahaan juga harus mempertimbangkan keadilan harga, yaitu memastikan bahwa harga yang dibebankan sesuai dengan manfaat yang diberikan oleh produk atau layanan. Ini memerlukan keseimbangan antara menawarkan harga yang bersaing dan mempertahankan profitabilitas. Selain itu, perusahaan juga harus berfokus pada pengurangan biaya bagi pelanggan melalui inovasi produk atau proses yang dapat mengurangi biaya pemakaian dan pemeliharaan produk. Perusahaan yang berhasil dalam mengelola biaya bagi pelanggan seringkali dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang signifikan dan membangun hubungan jangka panjang yang kuat dengan pelanggan. Ini adalah aspek penting dari strategi pemasaran yang efektif, karena pelanggan cenderung loyal terhadap perusahaan yang memberikan nilai yang baik dengan biaya yang wajar. Oleh karena itu, memahami dan mengelola biaya bagi pelanggan merupakan komponen kunci dalam mencapai kesuksesan bisnis dalam lingkungan yang kompetitif. Selain itu, biaya bagi pelanggan juga dapat berkaitan dengan faktor-faktor non-materi yang memengaruhi pengalaman pelanggan. Ini mencakup faktor-faktor seperti kenyamanan, aksesibilitas, dan kemudahan penggunaan. Perusahaan yang memahami bagaimana faktor-faktor non-materi ini memengaruhi pelanggan dapat menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Untuk mengelola biaya bagi pelanggan dengan efektif, perusahaan harus melakukan analisis menyeluruh terhadap seluruh biaya yang dapat mempengaruhi pelanggan. Ini termasuk biaya produksi, biaya distribusi, biaya layanan pelanggan, biaya pemeliharaan, dan biaya lainnya yang mungkin timbul dalam seluruh siklus hidup produk atau layanan. Perusahaan juga harus berkomunikasi dengan pelanggan tentang biaya yang terlibat dalam menggunakan produk atau layanan, memberikan transparansi yang dapat membangun kepercayaan.
Dengan memahami biaya bagi pelanggan dan bagaimana hal itu memengaruhi keputusan pembelian, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Mereka dapat menentukan harga yang lebih bersaing, menawarkan nilai tambah yang lebih baik, dan memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan lebih baik. Ini pada gilirannya dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, memperluas pangsa pasar, dan menciptakan pertumbuhan bisnis jangka panjang. Komunikasi pemasaran adalah unsur penting dalam strategi pemasaran suatu perusahaan. Ini mencakup segala upaya untuk menyampaikan pesan yang efektif kepada target audiens guna mempromosikan produk atau layanan, membangun citra merek, dan mendorong tindakan dari konsumen. Komunikasi pemasaran dapat melibatkan berbagai saluran seperti iklan, promosi penjualan, pemasaran konten, media sosial, dan banyak lagi. Pentingnya komunikasi pemasaran terletak pada kemampuannya untuk membangun kesadaran merek, menginformasikan pelanggan tentang manfaat produk atau layanan, dan memengaruhi sikap dan perilaku konsumen. Di era digital saat ini, komunikasi pemasaran semakin beragam dan terintegrasi dengan teknologi informasi. Perusahaan harus memahami perilaku konsumen online dan beradaptasi dengan perubahan tren digital. Selain itu, konten yang disampaikan harus relevan, menarik, dan konsisten dengan citra merek perusahaan. Dalam komunikasi pemasaran, penting untuk mengidentifikasi audiens sasaran dengan baik, mengembangkan pesan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dan memilih saluran komunikasi yang efektif. Dengan memahami elemen-elemen ini dan terus mengikuti perkembangan tren dan teknologi, perusahaan dapat membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, meningkatkan loyalitas, dan mencapai kesuksesan dalam persaingan pasar yang semakin ketat. Komunikasi pemasaran adalah salah satu pilar utama dalam strategi pemasaran perusahaan yang melibatkan berbagai elemen dan aspek yang sangat penting. Ini melibatkan pengembangan pesan dan strategi yang tepat untuk mengkomunikasikan nilai produk atau layanan kepada konsumen. Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, komunikasi pemasaran telah menjadi lebih kompleks dengan berbagai saluran seperti iklan online, media sosial, email, konten digital, dan banyak lagi. Pentingnya komunikasi pemasaran terletak dalam kemampuannya untuk membangun kesadaran merek. Dengan menyampaikan pesan yang kuat dan konsisten, perusahaan dapat menciptakan citra merek yang positif di mata pelanggan. Ini juga memainkan peran penting dalam membimbing konsumen dalam memahami manfaat produk atau layanan. Ketika pesan disampaikan dengan jelas dan menarik, konsumen menjadi lebih cenderung untuk mempertimbangkan dan membeli produk atau layanan tersebut. Selain itu, komunikasi pemasaran juga memengaruhi sikap dan perilaku konsumen. Dengan strategi yang baik, perusahaan dapat memotivasi konsumen untuk melakukan tindakan yang diinginkan, seperti pembelian atau berlangganan. Dalam era digital, perubahan perilaku konsumen online menjadi faktor penting yang mempengaruhi komunikasi pemasaran. Perusahaan harus memahami bagaimana konsumen berinteraksi dengan merek secara online, termasuk bagaimana mereka mencari informasi, berinteraksi dengan konten, dan berkomunikasi dengan merek melalui media sosial. Strategi pemasaran harus memperhitungkan tren ini dan berfokus pada menyampaikan pesan yang relevan dan tepat sasaran kepada konsumen online. Dalam konteks komunikasi pemasaran, identifikasi audiens sasaran adalah langkah kunci. Perusahaan perlu memahami siapa target pasar mereka, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan merek. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan pesan yang sesuai dan memilih saluran komunikasi yang paling efektif untuk mencapai audiens target. Ketika pesan-pesan ini disampaikan secara konsisten dan terintegrasi dengan citra merek perusahaan, perusahaan dapat membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Dengan memahami elemen-elemen ini dan terus memantau perkembangan tren dan teknologi, perusahaan dapat mempertahankan daya saingnya dalam pasar yang terus berubah dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Keseluruhan, komunikasi pemasaran adalah alat yang kuat dalam memahami,
mempengaruhi, dan berinteraksi dengan konsumen di era digital saat ini. Komunikasi pemasaran adalah suatu aspek yang vital dalam strategi pemasaran perusahaan dan menggambarkan upaya perusahaan untuk mengkomunikasikan nilai produk atau layanan kepada konsumen. Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, komunikasi pemasaran telah menjadi lebih kompleks dengan munculnya berbagai saluran seperti iklan online, media sosial, email, pemasaran konten, dan banyak lagi. Pentingnya komunikasi pemasaran sangat jelas dalam berbagai konteks. Pertama, komunikasi pemasaran berperan dalam membangun kesadaran merek. Melalui pesan-pesan yang kuat dan konsisten, perusahaan dapat menciptakan citra merek yang positif di mata pelanggan. Ini penting karena kesadaran merek yang kuat dapat mengarah pada peningkatan loyalitas pelanggan dan peningkatan pangsa pasar. Selain itu, komunikasi pemasaran memainkan peran penting dalam membimbing konsumen dalam memahami manfaat produk atau layanan. Ketika pesan disampaikan dengan jelas dan menarik, konsumen menjadi lebih cenderung untuk mempertimbangkan dan akhirnya membeli produk atau layanan tersebut. Komunikasi pemasaran yang efektif juga dapat memengaruhi sikap dan perilaku konsumen, termasuk tindakan yang diinginkan, seperti pembelian produk atau berlangganan layanan. Dalam era digital, perubahan perilaku konsumen online menjadi faktor kunci yang memengaruhi komunikasi pemasaran. Perusahaan harus memahami cara konsumen berinteraksi dengan merek secara online, termasuk cara mereka mencari informasi, berinteraksi dengan konten, dan berkomunikasi dengan merek melalui media sosial. Strategi pemasaran harus mempertimbangkan tren ini dan fokus pada menyampaikan pesan yang relevan dan tepat sasaran kepada konsumen online. Dalam konteks komunikasi pemasaran, identifikasi audiens sasaran adalah langkah kunci. Perusahaan perlu memahami siapa target pasar mereka, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan merek. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan pesan yang sesuai dan memilih saluran komunikasi yang paling efektif untuk mencapai audiens target. Ketika pesan-pesan ini disampaikan secara konsisten dan terintegrasi dengan citra merek perusahaan, perusahaan dapat membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang perilaku konsumen dan strategi pemasaran yang efektif, perusahaan dapat mempertahankan daya saingnya dalam pasar yang terus berubah dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Keseluruhan, komunikasi pemasaran adalah alat yang kuat dalam memahami, mempengaruhi, dan berinteraksi dengan konsumen di era digital saat ini. Ini memainkan peran sentral dalam mengarahkan kesuksesan dan pertumbuhan bisnis di lingkungan yang terus berubah ini. Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, komunikasi pemasaran memegang peranan penting dalam menggerakkan bisnis dan membangun hubungan dengan konsumen. Strategi komunikasi pemasaran yang efektif adalah fondasi bagi perusahaan untuk mencapai kesuksesan dalam persaingan pasar yang semakin intens. Komunikasi pemasaran adalah kunci untuk menginformasikan pelanggan tentang nilai produk atau layanan yang ditawarkan perusahaan. Ini berperan dalam membangun kesadaran merek, mengukuhkan citra merek, dan mendorong konsumen untuk mempertimbangkan dan akhirnya memilih produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Selain itu, komunikasi pemasaran juga memengaruhi perilaku konsumen dan tindakan yang diambil oleh mereka. Melalui pesan-pesan yang kuat dan relevan, perusahaan dapat memengaruhi sikap konsumen, mengarahkan mereka pada tindakan yang diinginkan, seperti pembelian produk, berlangganan layanan, atau berpartisipasi dalam promosi perusahaan. Strategi komunikasi yang efektif harus mempertimbangkan perubahan dalam perilaku konsumen, terutama dalam lingkungan online yang semakin dominan. Peran utama komunikasi pemasaran adalah dalam mengidentifikasi audiens sasaran. Perusahaan perlu memahami siapa konsumen potensial mereka, apa yang mereka cari, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan merek. Pengetahuan tentang audiens membantu perusahaan mengembangkan pesan yang sesuai dan memilih saluran komunikasi yang efektif. Terlebih lagi,
Komunikasi pemasaran yang konsisten dengan citra merek perusahaan adalah kunci dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Keseluruhan, komunikasi pemasaran adalah elemen penting dalam menjawab dinamika perilaku konsumen, perkembangan teknologi informasi, dan persaingan pasar global. Ini memberikan landasan bagi pertumbuhan bisnis dan memainkan peran sentral dalam kesuksesan perusahaan di era digital ini.